Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Herzl bin Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda. Pemerintah baru saja mengumumkan data bahwa saat ini yang terinfeksi COVID-19 telah tembus 1 juta, bahkan lebih gitu. Tetapi banyak yang mempertanyakan apakah angka ini valid nih, supaya kita tidak dasarnya cuma duga-duga, nebak-nebak gitu. Saya ajak Anda ngobrol dengan ahli virus gitu biasanya beliau disebutnya maunya. Juru Susah wabah, bahasa. Mas. Ya, dengan dokter ahli. Juru wabah. Oh, juru wabah. Ini Dokter Pandu Riono. Saya kira saya tidak perlu kenalkan lagi beliau seorang epidemiolog dari Universitas Indonesia. Dokter Pandu, ini pemerintah kan mengumumkan angkanya 1 juta, sudah lebih lah bergerak. Tapi kalau para epidemiolog juru wabah itu punya angka lain dan ada dasarnya ini kan sebuah ekstrapolasi. Kalau menurut perkiraan Anda sendiri seperti apa angka yang realnya itu? Ya, jadi angka yang dilaporkan kan angka yang terkonfirmasi testing, ya kan, dari orang yang dicurigai atau suspek kita anggap gitu, karena kontak dengan yang positif atau dia mempunyai gejala, kemudian dites sehingga angkanya dicapailah yang terkonfirmasi sudah melewati ambang 1 juta. Kalau 1 juta itu nggak tahu dari mana gitu. Tapi itu merupakan suatu jumlah yang cukup besar yang berhasil di testing. Nah, kalau kita sebagai seorang yang, orang itu nyebut saya juru wabah, nggak tahu kenapa asal usulnya dikatakan juru wabah. Tapi senang sih dengan sebutan itu. Itu artinya kan tergantung jumlah testing kan, satu. Kedua, kemudian tergantung orang itu bisa dideteksi untuk ditesting, ya kan? Yang ditesting tadi adalah sebagian orang yang punya gejala, ya kan, yang masuk rumah sakit atau kontak. Nah, yang tidak punya gejala kan jauh lebih banyak. Nah, dari itu memang dari hasil kontak tracing ketahuan yang di tracing itu ternyata yang bertemu tidak punya gejala dan di testing ternyata positif. Nah, itu membuktikan bahwa sebagian besar gitu. Menurut perkiraan dari pengalaman statistik dunia itu kira-kira 86% orang yang terinfeksi, artinya dia bisa virusnya sudah masuk ke tubuhnya itu ternyata tidak bergejala, ya kan? Jadi kalau kita melihat kira-kira hanya sekitar 5% yang masuk rumah sakit yang butuh perawatan. Nah, yang butuh perawatan dan dari yang butuh perawatan kira-kira sebagian dari mereka akan meninggal tergantung usia dan atau ada penyakit yang mendasari. Nah, dengan demikian dengan itu kita bisa perkirakan sebenarnya berapa angka itu. Tapi kan angka itu kan tidak jelas. Ya, jadi kita mengetahui berapa sebenarnya penduduk Indonesia yang sudah terinfeksi. Nah, seharusnya kita melakukan survei pada penduduk serologi gitu. Kita sekarang sedang melakukan seluruh Indonesia ada, tapi belum selesai. Tapi kita sudah melakukan, saya dengan teman-teman bersama dengan pemerintah daerah Kota Tangerang, kita melakukan survei dengan memeriksa antibodi. Jadi antibodinya itu menunjukkan berapa riwayat dari penduduk yang terinfeksi. Kita dapatkan pada bulan Agustus kemarin, itu kira-kira angkanya 3,48. Kalau dibulatkan tuh 4%. Ya, 4%. Kemudian wali kotanya karena punya latar belakang public health, dia bilang, loh yang ditemukan dalam sistem jauh lebih rendah. Berapa itu? Sistem berapa persen itu? 20%. Jadi kira-kira hampir 18% lebih tinggi dari yang ditemukan di sistem. Ya, itu artinya kan sangat tinggi kan. Nah, ini menurut saya mengindikasikan demikian. Dan kemudian saya melihat data yang dari pemerintah DKI. Pemerintah DKI itu dia bagus, dia punya datanya, mereka yang dimakamkan dan konfirmasi positif itu kemudian dengan yang dimakamkan yang dengan protokol COVID itu makin lama gapnya makin lebar, ya makin lebar. Jadi trennya makin lebar. Kemudian saya tanya kepada yang mengurusi data itu, kenapa kok bisa semakin lebar ya? Kan testingnya sudah tinggi di Jakarta. Ternyata sebagian yang masuk rumah sakit atau
itu masuk sampai ruang emergensi, nggak lama kemudian meninggal, atau lagi menunggu untuk ruang perawatan, karena sebagian rumah sakit kan memang sangat penuh gitu kan. Jadi artinya tidak sempat di testing, ya. Padahal sudah punya gejala COVID dan memang sudah terduga COVID gitu, karena ada kontak dan gejalanya sangat khas gitu. Nah ini yang menurut saya jadi perkiraannya kalau mau lebih konservatif, yang sesungguhnya terjadi di masyarakat itu bisa saja 10 kali daripada yang dilaporkan. Jadi kalau sekarang sudah 1 juta, yang di populasi bisa 10 juta. Nah ini kan kita masih melakukan survei pada penduduk supaya angkanya lebih akurat, karena di Tangerang 18%. Dari angka gap sekitar 10%, 10 kalinya. Jadi protokol COVID itu lebih dari 10 kalinya. Itu mengindikasikan ya di antara itulah. Tapi kalau kita mengestimasi konservatif, karena itu data dari Jabodetabek, secara nasional mungkin 10%. Gitu. Jadi atau 10 kali lebih tinggi daripada yang dilaporkan 1 juta tadi. Jadi sebenarnya ketika 1 juta kita estimasi itu waktu kita dapatnya dilaporkan 100.000. Nah sekarang kita itu harus lebih berduka, lebih nangis kalau mau berduka ya. Maksudnya berduka itu apa sih? Apakah kita mawas diri, ya kan, bahwa kita masih belum berhasil menekan penularan. Nah ini kan yang paling penting. Jadi selama ini Menteri Kesehatan tuh selalu bilang, yang beliau kerjakan tuh Pak Budi bilang, saya ini sekarang begitu jadi menteri sibuk hanya ngepel, mempersiapkan rumah sakit, mempersiapkan ini. Padahal yang saya harus kerjakan itu adalah membetulkan atap rumah yang lagi hujan deras ini dengan angin yang kencang. Kalau itu bisa ditekan, artinya dia sudah punya logika. Kalau kita bisa menekan penularan, maka kita bisa mengatasi kolapsnya pelayanan kesehatan. Ya kan? Jadi konsepnya pelayanan kesehatan itu karena tingginya kasus, nah, sekian persen akan masuk rumah sakit karena butuh bantuan napas, dan sebagian akan meninggal. Udah terbukti. DKI saja jumlah lahan untuk pemakaman ditambah terus. Di daerah juga Jawa Timur angka kematiannya paling tinggi. Kemudian Jawa Tengah kemarin melaporkan angka kematiannya tinggi. Jadi seperti sekarang tuh berlomba-lomba melaporkan bahwa kematian semakin meningkat. Jadi bukan berlomba-lomba untuk menekan kasus, karena yang sekarang terlihat adalah dampak daripada bocor tadi, ya kan, bocor yang tadi. Jadi kita harusnya sedih dan lebih sedih, nangis kalau perlu, tapi apa gunanya nangis sedih? Karena itu kan kegagalan kita, gitu kan. Jadi kita harus bekerja lebih keras dan bekerja lebih fokus untuk menekan kasus penularan. Tanpa itu kita akan kewalahan terus. Oke, kan selama ini para epidemiolog ini dianggap suka menakut-nakuti pemerintah gitu ya. Tapi kan kemudian Pak Budi sendiri mengakui data yang dimiliki Kemenkes itu sendiri beliau nggak mau pakai. Terus saya juga baca misalnya ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bahkan teriak bahwa ada 10.000 laporan dari mereka belum dipublikasi oleh pemerintah, kan begitu kan sebenarnya. Dan jadi ini kan kalau kemudian Dokter Pandu jangan 10 kali lipat ya angkanya, nanti jangan-jangan ini Dokter Pandu mulai nakut-nakutin lagi gitu. Tapi ada dasarnya kuat ya hitung-hitungan itu ya, Dok? Ya perkiraan itu punya dasar. Ya kan mereka saya sudah ceritakan dasarnya, ya kan. Dan melakukan survei pada penduduk juga tidak mudah kan. Dan data yang pemakaman dengan protokol COVID dan dengan data yang terkonfirmasi juga itu kan data yang cukup valid gitu kan. Jadi nggak mungkin lah saya mempunyai kemampuan suatu imajinasi yang bisa memprediksi suatu gitu kan. Saya kan orang biasa gitu. Jadi saya kalau menebak atau memprediksi itu selalu berbasis data yang valid. Data yang tidak valid memang banyak, Mas. Itu problem besar. Jadi masalah data, baik data yang dilaporkan atau data yang dilaporkan setiap hari itu seringkali data rapelan. Jadi ada keterlambatan testing, kemudian dikumpulkan baru dimasuk ke data nasional. Nah itu yang juga mengganggu kita yang sedang mengamati dinamika penularan ini untuk memberi masukan loh, bukan untuk nakut-nakuti. Yang kita lakukan adalah memberi masukan supaya apapun yang kita kerjakan sekarang belum berdampak. Nah, mereka bilang, oh kita sudah melakukan ini, kita sudah melakukan PPKM, kita sudah melakukan ini,
tapi belum berdampak. Nah, Ya. kalau belum berdampak, kenapa? Nah, kan kita ingin berdampak, kita ingin mengendalikan pandemi. Kecuali kita memang supaya pandemi ini tidak terkendali, tapi kan nggak mungkin, ya kan? Oke. Tidak ada pemimpin yang mau membiarkan rakyatnya terinfeksi. Nah, itu yang sebenarnya yang perlu adalah mindset kita adalah kita harus memprediksi, ya satu, dengan data akurat. Kemudian karena kita memprediksi, kita melihat the real problem. Ya, kalau tahun lalu kita denial, menyangkal bahwa oh nggak mungkin ada pandemi gitu kan, itu kita kan nggak mungkin virus masuk Indonesia, bisnis aja nggak bisa, izinnya aja berbelit-belit, kan macam-macamnya banyak sekali denial. Nah, Ya. sekarang tahun ini kita harusnya belajar dari kesalahan tahun lalu sehingga terlambat atau kita tidak serius menghadapinya. Sekarang kalau masih denial on the reality, ya kan, the real problem, maka kita melakukan lagi penyangkalan. Jadi prediksi ini terimalah sebagai acceptancy bahwa problemnya jauh lebih berat dan kita harus melakukan sesuatu jauh lebih yang sekarang kita lakukan. Ya, ini angka 10 kali lipat ini angka konservatif atau angka yang maksimal? On average. Oh, Jadi rata-rata kira-kira kayak gitu. rata-rata Kita ya. sebenarnya antara 8 sampai 15 kali ya, tapi kan itu kan uncertainty kita Ya. gitu. Karena kita mendasar dari beberapa informasi yang ada biasnya juga, ada bias, ada keterbatasan. Kalau kita hanya mengandalkan data Jakarta kan juga tidak fair untuk mengestimasi nasional. Jadi saya nggak mungkin bilang 20 kali, nggak mungkin bilang 15 kali. Jadi saya rendahkan ke on the average sekitar 10 kali saja. Oke. Nah, dengan angka seperti tadi itu sebenarnya publik ingin memahami apakah ini kita itu sudah mencapai puncak atau sudah mulai melandai? Kalau lihat kurvanya belum, Mas. Jadi saya masih memprediksi sampai kuartal 2001 tuh, jadi Januari, Februari, Maret, April ya. Itu angkanya masih trennya. Kalau kita tidak mengubah strategi dengan cepat, seperti masih terus akan meningkat. Kenapa? Karena sudah cukup banyak orang yang membawa virus dan terus menularkan. Karena kan sebagian tidak bergejala. Dan kemudian penduduk untuk mengurangi risiko penularan dengan memakai masker masih terbatas ya, nggak sebet yang kita inginkan. Kemudian testing lacak isolasinya itu masih belum optimal. Ya kata Pak Budi kan testing kita salah nih katanya, karena menjangkau orang-orang yang tidak berisiko gitu. Jadi kan kita memasukkan, karena kita ngejar angka jumlah testing per 100.000 penduduk per minggu, kemudian testing apapun, testing dari untuk masuk ke istana, testing untuk perjalanan, semua dimasukin gitu kan, sehingga tiba-tiba Ketua KPCPEN mengatakan, oh kita sudah mencapai standar WHO. Nanti dulu, pada saat yang bersamaan lucunya itu Pak Menteri Kesehatan menyatakan testingnya salah menurut epidemiologi. Wah, saya bilang hebat juga nih. Dia cepat belajar dan cepat mengetahui problemnya di mana. Kenapa testing yang tinggi di semua negara bisa menekan kasus karena mengidentifikasi orang yang positif membawa virus dan kemudian melakukan isolasi untuk memutus rantai penularan, kok di Indonesia tidak gitu. Nah, ini pasti ada salah di angka kita. Memang Pak Budi itu karena mungkin bekas orang perbankan ya, ngurusin angka dan juga dia seorang ahli fisika nuklir ya. Jadi matematik dan statistiknya, cara berpikirnya tanpa angka yang baik, yang valid, maka akan sulit bagi beliau dan timnya bagaimana untuk menggerakkan atau berapa banyak yang harus testing, bagaimana caranya gitu kan. Dia butuh informasi angka yang kurat. Jadi data itu menjadi utama sekarang. Ya, nah apakah Anda melihat ada perubahan kebijakan dari pemerintah setelah ada Pak Menkes ini? Karena kalau kita, ini belum lama loh, baru sehari kemarin sebelum diumumkan 1 juta itu Presiden masih menyatakan bersyukur kita bisa mengendalikan pandemi, baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan. Tapi sehari kemudian menurut Pak Menkes, tadi bukan kutipan langsung dari Pak Jokowi ya, dari Pak Menkes bahwa Presiden menyampaikan duka cita gitu. Ini sebenarnya jadi buat publik sendiri bagaimana sebenarnya memahami polisi pemerintah ini? Ya, kalau presiden gitu kan mungkin pidato dari naskah yang disiapkan kan.
Jadi mohon Pak Presiden kalau pidato walaupun naskah itu disiapkan oleh timnya untuk lebih kritis lah. Apakah kita memang layak bersyukur dalam situasi pandemi seperti ini, gitu kan? Apakah kita bersyukur bahwa tidak ada gejolak sosial, gitu kan? Kalau di Belanda aja ada gejolak sosial itu karena pemerintahnya melakukan lockdown, ya kan? Masyarakatnya protes, gitu kan? Banyak negara juga banyak yang menderita kan, banyak yang kekurangan tiba-tiba pengusaha bisnis juga merosot, semuanya merosot. Sepertinya mungkin beliau bersyukur bahwa walaupun pandemi tidak terkendali, tapi tidak ada gejolak sosial. Dia pengennya supaya Indonesia aman, seakan-akan aman. Tapi Indonesia itu dalam keadaan darurat. Jadi beliau tidak bisa hanya mengatakan bersyukur, kita harus berusaha lebih keras karena pandemi ini belum terkendali. Itu yang saya ingin dengar dari Pak Presiden, ya, sehingga kebijakannya harus dirubah. Kebijakan selama ini yang saya kritik adalah beliau tidak memimpin langsung penanggulangan ini. Tapi saya bilang, siapa yang bilang nggak memimpin langsung? Ya, kan masih ada Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Itu kan katanya konsep keseimbangan antara gas dan rem gitu. Dalam menangani krisis itu tidak ada keseimbangan. Karena dua metode ini saling, kalau kita tingkatkan ekonomi dengan pariwisata, itu banyak sekali tahun lalu kebijakan-kebijakan untuk insentif dana pariwisata, memulihkan ekonomi, bahkan akan meningkatkan kasus. Ya, konsep kebijakan cuti bersama dan sebagainya itu meningkatkan kasus terus-menerus. Jadi banyak kebijakan yang sebenarnya memfasilitasi penularan. Jadi untuk mengatasi ini kita harus berbasis prioritas. Akar masalahnya adalah pandemi. Masalahnya kita atasi pandemi. Ya, kita harus bersabar sebentar, sacrifice. Banyak negara yang melakukan prioritas dan berhasil. Kenapa kita tidak belajar dari pengalaman negara lain tetangga? Ya kan, banyak yang strict banget untuk menekan pandemi dan kemudian kayak seperti Australia sekarang bisa menekan sampai angka yang sangat rendah, bahkan mereka pengen zero COVID, pemulihan ekonomi cepat sekali. Ya. Nah, dalam situasi kita seperti saat ini yang saya sih lebih suka menggunakan data yang Anda sampaikan tadi, mungkin sekitar 10-an juta gitulah kira-kira angkanya itu. Apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat? Pakai masker itu jadi wajib. Ya kan? Jadi karena kita tidak tahu lagi, ini omongan saya tahun lalu juga gitu kan, pertama kali. Jadi pakai masker itu wajib. Dan bahkan Anthony Fauci, karena dia sangat cemas dengan adanya perubahan virus yang semakin mudah menular, ada mutasi ya, strain-strain baru muncul, dan angka meningkatkan kematian, dia bilang kita harus pakai double masker, ya kan? Tapi kalau Asia ini kayak Korea, dia bikin masker yang lebih memberikan efek proteksinya tinggi. Nah, jadi kan satu masker tapi masker yang berkualitas. Jadi itu menunjukkan bahwa masker itu menjadi salah satu cara yang paling scientific base bisa mencegah penularan. Vaksin tidak mencegah penularan. Vaksin mencegah kematian dan mencegah orang masuk rumah sakit. Tetapi masker itu adalah the best vaksin sebenarnya, atau vaksin yang paling murah. Tapi kan karena kita melihat bahwa masker anggap remeh gitu. Padahal itu yang paling powerful dan dipakai di banyak negara. Dan kemudian juga masalahnya adalah bagaimana supaya ini bisa diimplementasi. Contoh yang baik, edukasi yang baik, dan yang paling penting adalah mengajak masyarakat. Jadi jangan masyarakat disalah-salahin terus. Karena ini kan yang melakukan ini kan masyarakat, ya kan? Kalau nggak diajak, ya kan? Kalau ngajak masyarakat tuh ajak bener gitu, jangan pakai selebriti, jangan pakai ini. Ya ajak siapa sih tokoh di masyarakat gitu. Jangan membuat musuh baru lah. Jadi semua elemen masyarakat ya yang berpengaruh itu yang mungkin berbeda pandangan politik, jangan dimusuhin dulu. Kita harus ajak bersama untuk mengatasi pandemi. Kita fokuskan bahwa musuh kita adalah
pandemi ini, virus ini. Oke. Itu bukan masalah radikalisme, bukan ini, jangan berpikiran seperti itulah sekarang di zaman pandemi seperti ini. Kita harus bersatu. Jadi kalau dari ini bukan dari sisi epidemiolog ya, ini virus ini jauh lebih radikal ya, mungkin 1000 kali dibandingkan jauh lebih berbahaya. Lebih berbahaya dibandingkan radikalisme. Oke, dari sisi pemerintah sendiri Anda melihat apakah ada kebijakan yang sudah berubah dan memberi harapan pada publik ini jadi kita mungkin akan belum. Oh, belum. Yang saya inginkan adalah, atau yang saya usulkan ya, bukan saya inginkan, yang kita usulkan pada teman-teman itu sekarang dengan adanya Menteri Kesehatan yang lebih kompeten, lebih cepat belajar, untuk penanganan pandemi kita serahkan ke Kementerian Kesehatan. Karena Kementerian Kesehatan yang punya sistem, ya kan, bagiannya termasuk testing, pelacakan, termasuk mendorong ini, termasuk nanti vaksinasi, itu kan yang melaksanakan Kementerian Kesehatan. Jadi KPCPEN itu bubarkan saja, ya kan, kita serahkan ke Kementerian Kesehatan dengan kabinet-kabinet kementerian lain yang sesuai dengan topoksi, yang ngurusin Kementerian Sosial, Bansos tetap ini, yang ngurusin tentang ekonomi tetap jalan, semuanya jalan sesuai dengan fungsi-fungsi kabinet kementerian. Jadi penyelenggaraan pemerintah jadi berfungsi, ya kan, seakan-akan kan, oh itu urusannya komite dan semuanya, padahal komite itu nggak punya legalitas yang cukup kuat, ya kan. Susah gitu. Jadi hanya kementerian yang punya secara regulasi, karena beliau membantu penyelenggara pemerintah itu presiden, maka tugas-tugas yang digariskan dalam undang-undang atau aturan yang ada bisa menjadi penting. Ya, oke. Tapi dengan pernyataan Pak Budi bahwa beliau sendiri tidak percaya dengan data Depkes tadi, menurut Anda apakah bisa diandalkan ini? Bisa. Ya? Memang kita jadi gini loh, yang disebut untuk vaksinasi yang nggak mungkin lah pakai data Kemenkes, ya kan? Data untuk nakes saja Kemenkes tidak updated, gitu kan? Dalam situasi seperti itu kita tidak bisa mengandalkan data yang di entry setahun yang lalu, gitu. Sudah ada perubahan, pandemi ini mengubah banyak data. Jadi gimana caranya? Ya kita bikin data baru, registrasi pada waktu testing, dan juga nanti kada penduduk kita pakai data yang terbaru, misalnya data sensus, data BPJS, semua data yang ada kita bisa pakai karena tidak ada satupun data yang sempurna. Ya, dengan demikian jangan mengandalkan hanya data Kemenkes karena data Kemenkes memang tidak sempurna. Jadi kita menggunakan semua data, apakah data KPU misalnya, tapi data KPU kan pilkada nggak di semua wilayah Indonesia. Ya kan, yang terbaru adalah data sensus, kemudian data BPJS. Data BPJS itu bisa cukup baik dan cukup lengkap menurut saya. Dengan menggunakan semua data, kita punya data yang lebih akurat dan lebih kena gitu. Jadi tidak ada penduduk yang tertinggal karena tidak terdata, tidak mendapat vaksinasi misalnya kayak gitu. Ya, oke. Sekali lagi kita ingatkan pada publik bahwa pandemi ini masih jauh dari selesai ya, Dok ya. Belum waktunya kita bersyukur gitu. Jadi yang justru waktunya kita untuk waspada kan. Ya, terus meningkatkan kesadaran dan terus harus bekerja lebih keras mengatasi atap rumah kita yang bocor. Baik, terima kasih Dr. Pandu Riono, juru wabah dari Universitas Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Herzl. Assalamualaikum. Salam.